Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Salwa Azriyah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai inovasi layanan bimbingan dan konseling berbasis ICT. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, teman-teman harus mengetahui apa itu BK terlebih dahulu. Nah, mari kita simak video tersebut. Nah, jadi bimbingan dan konseling yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adapun tujuan layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar dapat mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, teman-teman, biasanya guru BK akan melakukan wawancara untuk mengetahui masalah apa saja sih yang dihadapi oleh konseli agar guru BK dapat memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan konseli. Teman-teman sudah tahu kan apa itu BK? Nah, selanjutnya memasuki inti dari perbicaraan kita yaitu mengenai inovasi layanan BK berbasis ICT. Berbicara mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut ICT atau Information and Communication Technology menghadirkan tantangan baru bagi praktisi bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan bagi para siswa sedikit memahami mengenai makna TIK dalam BK, yaitu tersedianya sarana atau media yang dapat dipakai untuk melaksanakan program-program layanan yang ada. Maka pemanfaatannya hanya sebagai media untuk melakukan pendekatan-pendekatan, pemberian informasi, promosi, konsultasi, dan lain-lain. Ada beberapa aspek dalam pelayanan BK di ICT ini. Nah, yang pertama yaitu sebagai gudang ilmu pengetahuan. Di sini dapat berupa referensi berbagai ilmu pengetahuan yang tersedia dan dapat diakses melalui fasilitas pengelolaan pengetahuan, jaringan pakar, jaringan antara institusi pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua ada alat bantu TIK. Di sini dapat berupa alat bantu pemberian layanan bagi guru, alat bantu belajar bagi siswa, serta interaksi antara guru dengan siswa. Nah, dan yang ketiga ada sebagai fasilitas pendidikan. Di sekolah ini dapat berupa pojok internet, perpustakaan, digital kelas virtual, lab multimedia, papan elektronik, dan lain-lain. Nah, bentuk pengembangan layanan BK adalah pada bidang konseling yang saat ini dapat dilakukan melalui media online atau cyber konseling. Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi berperan pesat dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Mulai dari mencari hiburan, mencari resep masak, semua bisa diakses dengan teknologi. Tak terkecuali di dalam bidang pendidikan. Peran teknologi di pendidikan sangatlah penting. Mulai dari mencari rumus-rumus cepat, mencari referensi, semua bisa diakses melalui internet loh teman-teman. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan diantaranya menambah wawasan. Dengan mudahnya mencari sumber-sumber pengetahuan membuat kita sebagai para penggiat belajar mendapatkan wawasan dari internet. Meningkatkan kemampuan belajar. Tak dipungkiri lagi, dengan adanya teknologi membuat kemampuan belajar meningkat, dikarenakan materi pembelajaran yang terdapat di internet mudah dipahami dan bisa dilihat berkali-kali. Mudahnya mencari materi pembelajaran dengan adanya platform YouTube, Ruang Guru, dan masih banyak lagi yang membuat kita lebih mudah mencari materi pembelajaran dan lebih enaknya lagi bisa bertanya langsung. Mudah bukan teman-teman? Belajar lebih mudah dan fleksibel dengan adanya gawai membuat kita itu lebih mudah belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Entah di kendaraan umum, bahkan di toilet pun kita bisa belajar. Nah, jadi bagi kamu yang masih malas-malasan belajar, sekarang tidak ada alasan lagi loh, karena dipermudah oleh teknologi. Tantangan BK yaitu perlu adanya modifikasi untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam layanan BK. Contohnya menggunakan counseling learning. Nah, yang pertama yaitu menggunakan media messenger. Ini dapat digunakan seperti menggunakan aplikasi WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. Dalam pemilihan media messenger ini dapat memenuhi kebutuhan layanan bimbingan individu dan juga klasikal loh teman-teman. Kemudian ada beberapa bentuk aplikasi layanan yang dapat dilakukan. Yang pertama di sini ada chat individual counseling, yang kedua ada group chat
ini untuk layanan bimbingan kelompok dan juga konseling kelompok. Dan yang terakhir ada broadcast, informasi, dan motivasi. Selanjutnya yang kedua ada melalui media jejaring sosial. Selain media sosial Messenger, kita juga mengenal bentuk aplikasi sosial lain loh yang berbasis jejaring sosial. Media ini menggunakan aplikasi Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, tujuan penggunaan aplikasi ini adalah untuk memperbanyak jaringan atau pertemanan dengan sesama penggunaan media untuk kepentingan yang lebih jauh seperti pekerjaan pembinaan hubungan dan penyediaan konten informatif. Nah, adapun bentuk aplikasi penggunaan, yang pertama ada pengembangan panduan layanan, lalu sarana layanan informasi dalam bentuk digital, dan yang terakhir ada layanan orientasi sekolah dan studi lanjutan dalam program perencanaan individu dan peminatan. Selanjutnya, bentuk media sosial yang ketiga ini adalah layanan media berbagi atau sharing. Contoh aplikasinya yaitu menggunakan YouTube dan Flickr. Bentuk pengembangan diri aplikasi ini seiring waktu memiliki fitur yang tidak jauh berbeda dengan platform aplikasi lainnya. Dan yang paling menarik teman-teman, atau yang menjadi keunggulan dari aplikasi ini yaitu kemampuan berbagi karya yang dapat menampung lebih besar dibandingkan dengan media sosial lainnya. Beberapa bentuk aplikasi layanan yang dapat dilakukannya adalah yang pertama, yaitu membuat konten materi layanan dengan lebih menarik. Yang kedua, membuat channel atau program yang menyajikan materi layanan pengembangan diri secara periodik. Dan yang ketiga ada penampilan contoh atau modeling secara langsung. Yang terakhir ada media website atau blog. Nah, blog ini mempunyai sistem berbasis browser. Apakah teman-teman tahu apakah blog itu? Blog adalah media website pribadi yang dapat berisikan materi atau konten spesifik yang dapat berupa informatif atau sesuatu yang bersifat sosialisasi. Adapun hambatan yang dialami saat melakukan online yaitu hardware atau akses internetnya. Yang kedua ada tempat atau lokasi sinyal, dan yang terakhir ada waktu yang terbatas. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai akhir.